Cahaya adalah unsur utama dalam cahaya adalah unsur utama dalam sinematografi. Cahaya mempengaruhi ukuran daya, jangkauan, dan ruangan. Kaitannya dengan hati, bahwa hati tercerahkan oleh nur, akan mampu melihat objek dengan jelas dan nyata. Cahaya dan ketajaman mata hati. Pertanyaannya, apakah cahaya oleh nur bisa menajamkan mata hati? Jadi cahaya yang diturunkan oleh nur itu apakah akan dapat menajamkan mata hati? Gitu. Dan kaitannya dengan sinematografi tadi, Bu, ya? Iya. Ya, kalau kita bicara cahaya, jangan dari sinematografi saja, cahaya secara fisika saja kita lihat. Sampai sekarang para fisikawan dunia belum bisa mendefinisikan cahaya. Dan sampai sekarang hakikat cahaya belum bisa ditangkap oleh manusia. Yang kita lihat itu bukan cahaya, tetapi pantulan dari benda yang tertimpa cahaya. Hanya orang melihat bahwa cahaya ini juga sebagai sumber alam semesta, bahwa alam ini tercipta dari cahaya, gelombang, gas, ya. Bahkan diduga secara fisika, foton itu sendiri itu intinya adalah quark yang menjadi satu inti asal kehidupan seluruhnya. Dan foton itu sendiri adalah ketika di dalam ruangan yang udara yang divakumkan, maka dia berputar, ya. Kecepatan putarannya itu sama dengan kecepatan cahaya, memang itulah inti cahaya, ya. Yaitu diperkirakan sekitar cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik. Jadi kalau cahaya ini berputar mengelilingi bumi 1 detik itu 7,5 kali. Dan sampai sekarang orang belum bisa mengetahui lebih banyak tentang quark itu sendiri. Apakah itu disebut dengan inti kehidupan? Jadi memang cahaya itu sendiri seperti apa tidak bisa ditangkap, tidak bisa diraba, hanya dihitung gejala-gejalanya saja. Karena apapun yang namanya fisika partikel itu bukan dengan mikroskop, bukan dengan teleskop, tetapi dengan ya mikroskop elektron juga belum bisa menangkapnya kalau sudah partikel mah, karena sudah yang diuji itu adalah gejala-gejalanya saja. Jadi ketika satu proton itu, berapa ukuran besar inti atom proton itu? Kalau lihat dari isotopnya mungkin kita bisa menghitung berapa jumlah elektron yang mengorbit sekitar proton itu sendiri. Nah, setiap ini kita yang dalam cahaya semuanya nih. Nah, ketika satu proton dari logam tertentu itu elektron yang mengorbit kan berbeda-beda, ada tergantung pada bentuk isotopnya berbeda, ada yang perlu 13, ada yang 8 segala macam. Begitu yang datang 10, sedangkan proton itu hanya memerlukan 8. Itu ya, yang 2 ditendang. Nah, lalu berapa besarannya? Mengukurnya itu bukan pakai sentimeter ya, yaitu dari tingkat pembelokan ketika elektron mengorbit sekitar proton itu sendiri. Jadi ukurannya kalau persoalan masalah cahaya mah ya sudah jelas sekali. Allah sendiri mengatakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Tetapi para mufassirin khawatir kalau mengatakan bahwa Allah itu cahaya. Al-Qur'annya begini, ini nggak usah ditakwilkan ya. Allahu itu mubtadaun. Ya kan? Nurus samawati, nurun itu khobarun.
Yaitu. Wa huwa mudhafun. As-samawati itu mudhafun ilaih majrurun bil idhofah. Jadi Allah itu cahaya langit dan bumi. Para ulama tidak berani mengatakan begitu, mentakwilkan dengan kata yang disembunyikan. Allahu khaliqus nurus samawati wal ard. Allah itu pencipta cahaya langit dan bumi. Nah, kalau sampai sekarang para fisikal mengatakan bahwa cahaya itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, dan tidak bisa diapa-apakan, maka kita akan mengatakan apa salahnya? Allah juga sama saja. Apapun kau katakan, selagi Allah itu pada kesimpulannya apakah Allah itu cahaya, apakah Allah itu punya tangan, apa punya kaki, ini persoalan-persoalan perdebatan dalam ilmu teologi. Nggak ada masalah saya orang punya tangan, silakan saja. Ahli sunnah mengatakan nggak bisa, tangan itu bukan tangan beneran tapi simbol dari kekuasaan. Oke, dia nggak usah bertengkar dah. Saya empat kalau bertengkar nih. Makanya saya tidak akan mau masuk dalam pertengkaran apapun. Oke, yang mengatakan Tuhan bertangan silakan, yang tidak silakan. Tetapi yang mengatakan Tuhan punya tangan, saya nanya dulu. Tuhan punya tangan, iya. Seperti apa tangan Tuhan? Ketika dia menjawabnya tidak seperti apa-apa, ya selesai dong masalahnya. Karena Allah itu tidak sama dengan apapun. Ketika cahaya juga tidak seperti apa-apa, ya apa salahnya? Umpamanya seperti itu. Yang penting dia bertengkar lah. Terima kasih, gitu aja.